Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat konselor di rumah, gimana nih kabar adik-adik di rumah? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Kak Hawang Ulfa sebagai calon konselor masa kini. Nah, kali ini Kak Hawang Ulfa akan membahas tentang selayang pandang bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Nah, introducing myself. Perkenalkan nama kakak Siti Hawang Ulfa Kadir ya. Biasa dipanggil Kak Hawang Ulfa. Jadi berikut NIM dan jurusan kakak. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah BK-ABK yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Harun, SPD MPD. Nah, adapun pembahasannya bisa kita lihat di layar. Hakikat dan konsep bimbingan konseling, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, ADHD, autis, retardasi mental, talent dan gifted, pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu, sekolah inklusif, asesmen BK, dan model serta teknik BK-ABK. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai hakikat dan konsep bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Jadi, awal berdirinya BK-ABK ini diawali dari pandangan atau isu di mana masyarakat Indonesia menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus itu merupakan kutukan dari Tuhan. Sehingga banyak dari anak yang berkebutuhan khusus serta keluarganya itu dikucilkan dari lingkungan sosial. Nah, inilah mengapa konseling anak berkebutuhan khusus sangat dibutuhkan di dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Nah, untuk pengertiannya sendiri, pengertian dari bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus adalah suatu kegiatan pelayanan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus oleh guru BK baik secara terencana, terorganisir, dan terkoordinasi yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Yang kedua adalah tujuan dari layanan bimbingan konseling ini adalah untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan dan perkembangannya, serta berkembang dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, adapun tujuan khususnya adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut, yang mana dapat peserta didik tersebut dapat percaya diri, mudah bergaul, menghadapi dirinya sendiri, serta mengenal potensi dirinya. Nah, untuk yang ketiga adalah fungsi dari ABK ini adalah ada beberapa macam, yaitu fungsi pencegahan atau preventif, fungsi pemahaman, fungsi personal, dan adapun pemahaman personal ini terkait dengan lingkungan kecil maupun lingkungan masyarakat yang luas. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus berdasarkan klasifikasinya. Nah, yang pertama ada tunanetra. Jadi, anak tunanetra ini adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan berupa kebutaan seluruh atau sebagian, ya walaupun dapat diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus ya, meskipun pelayanannya harus dalam setting pendidikan khusus. Yang kedua ada tunarungu, yaitu anak yang mengalami gangguan pendengaran. Nah, yang ketiga adalah tunalaras, yaitu anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Yang keempat adalah anak tunagrahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan atau keterbelakangan mental jauh di bawah rata-rata alias IQ-nya di bawah 70, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, dan sosialnya. Nah, yang selanjutnya adalah tunadaksa atau mengalami kelainan anggota tubuh atau gerak. Anak ini adalah anak yang bisa dikatakan cacat pada alat geraknya, misalnya lumpuh, ya, dan lain-lain. Kemudian, gangguan atau hambatan kerusakan otak yang mempengaruhi pengendalian fungsi motorik atau disebut cerebral palsy.
Kemudian yang selanjutnya adalah gifted atau anak berbakat. Nah, anak yang berbakat memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi dan kreativitas di atas anak-anak seusianya. Ini terjadi pada seorang yang baru-baru ini viral ya, bernama yang baru viral bernama Audrey Yu, di mana dari kecil dia selalu menanyakan hal yang bersifat filosofis yang mungkin tidak difikirkan oleh orang dewasa. Untuk teman-teman, silahkan mencari beritanya bagi anak gifted yang satu ini. Kemudian ada autism atau gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Salah satu tokoh yang terkenal dalam dunia adalah Albert Einstein, seorang ilmuwannya abad 20 ini yang terkenal mengidap penyakit autism. Yang 9 adalah Attention Deficit Disorder with Hyperactive atau ADHD. Nah, anak ini terkenal sebagai anak yang hiperaktif. Kemudian jenis-jenisnya selanjutnya adalah lamban belajar atau slow learner. Jadi slow learner ini adalah anak yang memiliki potensi intelektual sangat sedikit di bawah normal, tapi belum termasuk tunagrah kita ya. Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan, dan beradaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik dibanding dengan anak yang tunagrah kita. Nah, yang selanjutnya adalah permasalahan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Jadi masalahnya itu ada 4 bidang. Yang pertama adalah pendidikan. Jadi dalam urusan pendidikan, ABK ini mengalami dalam hal pengolahan ilmu di otak, kurang kontak mata, sulit berinteraksi baik dengan teman maupun guru. Anak-anak berkebutuhan khusus juga mempunyai minat terbatas, tak patuh, monoton, tantrum, mengganggu, agresif, impulsif, dan masih banyak lagi. Kemudian dalam hal karirnya, anak berkebutuhan khusus mengalami masalah yang berkaitan dengan pengembangan karir, yaitu pemilihan jurusan, pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, serta motivasi yang sangat rendah dan pemahaman kondisi lingkungan yang sangat minim, serta anak berkebutuhan khusus juga bingung dalam merencanakan karirnya ke depan. Kemudian dalam hal pribadi sosial, jadi masalahnya itu adalah sulit menyesuaikan diri dengan masyarakat serta mengalami banyak konflik. Kemudian dalam hal keluarga, ABK ini terkenal sebagai faktor eksternal, ya, ada banyak permasalahannya yang disebabkan oleh faktor atau bentuk perilaku yang tidak sesuai atau tidak semestinya. Nah, masalah yang muncul sebagai kurangnya pemahaman dan penerimaan orang tua terhadap kondisi anak, seperti menolak, membatasi kesempatan anak untuk berkembang, membiarkan atau mengasingkan anak terlalu melindungi dan pesimis. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kebutuhannya itu berupa kebutuhan psikologis, yaitu lapar, haus, dan sebagainya. Sama dengan manusia normal ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan keamanan, yaitu rasa aman, aman dan jauh dari bahaya. Kemudian kebutuhan akan cinta, bervariasi dengan orang lain, diterima dan dimiliki. Kemudian kebutuhan dihargai, yaitu untuk dicapai, untuk kompeten, dan mendapatkan persetujuan orang lain. Kemudian kebutuhan akan pengakuan atau self-esteem, dan yang selanjutnya adalah kebutuhan estetika, simetri, keteraturan, dan keindahan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu memenuhi atau menemukan pemenuhan diri dan menyadari potensi dirinya. Nah, yang selanjutnya adalah ADHD atau hiperaktif, autis, retardasi mental, gifted, dan talented. Ya, untuk ADHD sendiri adalah kondisi kronis berupa kesulitan fokus, hiperaktif, dan impulsif. Kemudian, untuk autis sendiri adalah gangguan perkembangan serius yang mengganggu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi seorang anak. Ya, tadi sudah kami jelaskan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah retardasi mental, yaitu kecerdasan di bawah rata-rata dan seperangkat keterampilan kehidupan yang ada sebelum usia 18 tahun.
Nah, untuk yang selanjutnya adalah, ya, sebelumnya juga kami sudah menjelaskan mengenai gifted, yaitu anak luar biasa, anak jenis, dan anak atau anak istimewa. Seorang bisa dikatakan anak luar biasa apabila memiliki perbedaan dengan anak pada umumnya. Ya, selanjutnya adalah anak yang mendapat gelar talented adalah mereka yang didefinisikan sebagai anak-anak atau orang-orang yang profesional atas kemampuan mereka yang luar biasa dan kecakapan mereka dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas tinggi. Ya, yang selanjutnya adalah pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Jadi pada anak berkebutuhan khusus dengan begitu banyaknya keterbatasan, baik secara fisik maupun mental, tentu menjadi hal yang mudah dalam membangun konsep diri yang positif bagi mereka. Dalam realitanya yang ada banyak penolakan dan persepsi yang buruk terhadap mereka ya di lingkungannya, baik itu seperti orang tua, guru, keluarga, dan masyarakat secara luas. Disadari atau tidak, kondisi fisik maupun mental yang berbeda yang melekat pada diri anak berkebutuhan khusus kerap menjadi stimulus yang memancing respon yang kurang bersahabat bagi proses perkembangan dirinya. Nah, sikap resistensi orang tua, guru, teman sebaya, keluarga, dan persepsi oleh ABK kerap berdampak pada pengembangan atau perkembangan yang buruk terhadap aspek pribadi dia. Jadi secara berkepanjangan kondisi ini akan menciptakan perasaan inferior dalam diri mereka yang pada proses yang panjang akan melahirkan konsep diri yang buruk bagi diri ABK. Ya, selanjutnya adalah pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Ya, ini adalah penjelasan sebelumnya ya. Maka peran pendidik di sini atau kita sebagai konselor sangat di sini sangat signifikan bagi pembentukannya. Ya, konsep diri yang positif bagi anak ABK dalam proses pendidikan bagi mereka yang lebih dikedepankan adalah proses pendampingan dalam mereka dengan mengedepankan sikap cinta, penerimaan, penghargaan, dan empati terhadap mereka sehingga akan membantu mereka untuk membentuk konsep diri yang baik di tengah keterbatasan mereka baik secara fisik maupun psikis ya. Jadi keberhasilan pelaku didik dalam membangun konsep diri yang positif bagi ABK ini akan menjadi jembatan bagi peserta didik untuk mencapai kemandirian dan kemampuan yang lebih baik dan untuk melakukan aktualisasi diri. Ya, yang selanjutnya adalah sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi ini adalah menurut Steinbeck ya dalam Termansyah tahun 2007 mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa yang di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah inklusif juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima menjadi bagian kelas tersebut dan saling membantu antara guru dan teman sebaya maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individunya dapat terpenuhi. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan. Berikut adalah tujuannya. Pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk ABK ya. Kemudian membantu percepatan program wajib belajar pendidikan dasar, membantu meningkatkan mutu pendidikan, dan menciptakan sistem pendidikan yang beraneka ragam, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pelajaran. Kemudian yang terakhir adalah yang paling penting dan utama adalah memenuhi amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, yang selanjutnya, ada beberapa kendala dalam sekolah inklusif ini. Ya, misalnya itu minimnya penunjang sarana dan prasarana, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru, ya banyak dan masih banyak lagi, apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang sekarang memang belum mengakomodasikan mengakomodasikan keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaannya, termasuk anak-anak difabel, sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan sebagai program yang eksperimental. 3. Nah, standar penyelenggaraan untuk pendidik inklusif ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah tenaga pendidik itu sendiri ya.
Jadi tenaga pendidiknya ini adalah wajib memiliki guru pembimbingan khusus alias satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang belum memiliki guru pembimbing khusus dapat bekerja sama dengan guru pembimbing khusus dari sekolah atau lembaga lain. Nah, yang kedua adalah sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini adalah sarana. Jadi prasarana dan sarananya itu harus bersangkutan dan ditambah aksesibilitas serta media pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Artinya sarana dan prasarananya ini dapat memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kurikulumnya itu tentu harus sesuai dengan kebutuhan anak ABK, kemudian monitoring dan evaluasi. Selanjutnya adalah asesmen dalam BK. Nah, pengertian dari asesmen dalam BK ABK ini adalah, jadi asesmen ini adalah suatu kegiatan evaluasi berupa proses pengumpulan informasi tentang kekuatan dan kebutuhan anak yang digunakan untuk membuat program pelajaran secara individual. Asesmen juga ini sangat penting dilakukan termasuk dalam ranah kebutuhan anak ABK ya. Kemudian tujuannya untuk mengetahui atau memahami kemampuan dan kebutuhan anak ABK serta memiliki beberapa teknik asesmen dalam anak berkebutuhan khusus serta etika dan pelaksanaan asesmen untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, adapun tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan anak, kemudian untuk mengetahui hambatan belajar anak, selanjutnya adalah untuk mengetahui pencapaian perkembangan belajar anak, selanjutnya adalah untuk mengetahui kebutuhan belajar anak, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah model layanan anak bimbingan anak berkebutuhan khusus. Nah, pertama adalah model regresi. Model ini adalah model pendidikan yang dapat tergolong sebagai bisa dikata klasik lah. Model ini termasuk memberikan layanan pendidikan secara khusus dan terpisah dari jenis anak normal maupun anak kebutuhan khusus lainnya. Kelebihannya peserta didik dapat merasakan nasib penanggangan serta sehingga rasa minder maupun rendah diri akan hilang dari diri mereka. Sedangkan kekurangannya adalah bagi peserta didik seolah masih ada batasan antara anak yang normal dengan ABK. Nah, model kelas khusus ini, model kelas khusus adalah model yang tidak berdiri selayaknya SLB, melainkan keberadaannya ada di sekolah umum atau reguler, dan keberadaan kelas khusus ini sifatnya tidak permanen, melainkan disesuaikan ada atau tidak adanya anak berkebutuhan khusus yang memerlukan pendidikan khusus. Nah, kelas khusus ini adalah anak akan dibimbing secara personal oleh guru tertentu yang memang khusus mengajarnya. Jadi kelas ini bisa ada dan tidak ada di suatu sekolah tergantung dengan kebutuhan kebutuhan yang diinginkan peserta didiknya. Nah, selanjutnya adalah model sekolah luar biasa ya. Model ini sudah banyak kita jumpai. Bahkan sekarang mungkin model ini sangat berkembang, yaitu model diperuntukkan untuk menampung peserta didik kebutuhan khusus usia sekolah dasar sebagai jenis dan tingkat kemampuannya yang dialaminya. Mereka belajar di kelas masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang dialami, tetapi mereka dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya. ABK yang tidak sejenis dengannya di luar ruangan akan terpisah. Kelebihannya adalah berada dalam dunia yang lebih luas. Tidak hanya berada pada jenis kebutuhan khusus, namun begitulah kekurangannya juga anak masih merasakan batasan sosial antara mereka dan anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus dengan mereka, sama dengan model regresi tadi ya. Selanjutnya adalah kunjungan guru. Nah, kunjungan guru ini adalah model ini difungsikan untuk mereka yang membutuhkan pendidikan di daerah terpencil, daerah perairan, daerah kepulauan, dan tempat-tempat yang sulit dijangkau dan oleh layanan khusus yang ada. Di tempat tersebut dibentuk sanggar atau kelompok-kelompok belajar untuk anak kebutuhan khusus demi memperoleh layanan pendidikan. Kelebihannya ya bisa kita lihat di layar, dapat memperoleh layanan pendidikan serta saling berkomunikasi dan mudah istilahnya kita berbicara dengan mereka. Namun kekurangannya adalah pengajar hanya mampu menangani 10 khusus pada model ini karena memang hal tersebut memerlukan kerjasama
dari berbagai pihak. Nah, selanjutnya adalah sekolah terpadu. Nah, sekolah terpadu ini pada hakikatnya adalah sekolah normal, seperti pada umumnya, tapi menerima anak kebutuhan khusus untuk bisa belajar bersama-sama di dalamnya. Mereka belajar bersama-sama tanpa dipisah oleh dinding kelas. Kemudian yang terakhir adalah sekolah inklusi. Nah, yang selanjutnya adalah teknik layanan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah terapi okupasi untuk anak gangguan intelektual. Kemudian yang kedua adalah terapi okupasi untuk anak gangguan fisik. Ketiga adalah terapi okupasi untuk anak autism. Dan yang terakhir adalah terapi okupasi untuk anak hiperaktif. Itu saja dari kakak. See you in next video. Stay safe, stay healthy, jaga kesehatan, jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye-bye.